Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Hayya Yaya. Sebuah kisah yang berjudul Kamar Kantor Terbengkalai. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Kalian gak pada pulang? Tanya Nino keluar dari ruangan, membuat beberapa orang yang masih bekerja menjadi menoleh ke arahnya tanpa jawaban. Setelah beberapa interview, akhirnya Nino diterima di perusahaan besar. Namun di hari pertama bekerja, sesuatu yang janggal dirasakannya. Mulai dari setiap pagi ruangannya selalu berantakan. Padahal dia tahu, pasti waktu pulang sudah dibereskan dan menguncinya. Pekerjaan yang menumpuk membuat Nino hari ini menjadi lembur. Mendadak suhu ruangan terasa panas membuat Nino kelabakan keluar dari ruangannya menuju ke dapur kantor mencari segelas air dingin. Jam segini udah sepi aja. Padahal masih jam 20.40, belum malam banget. Gumam Nino sembari membuka kancing kerahnya. Saat melewati ruangan yang dikiranya kamar atasan, Nino mendengar ada suara orang sedang mandi. Nino sedikit lega, ternyata masih ada orang di kantor. Segera dia membereskan berkas dan bergegas pulang. Di lorong terlihat sepi dan lampu sudah dimatikan total. Apesnya, pintu keluar juga sudah terkunci, yang membuat Nino harus menelpon satpam yang berjaga. Tak lama satpam datang membawa kunci dengan cengengesan tanpa wajah bersalah. Pak, maaf ya, saya nggak tahu kalau masih ada orang. Masih jam segini udah dikunci aja sih. Di atas masih ada orang, ucap Nino menatap tajam ke satpam. Siapa pak? Bukannya udah waktu pulang? Mungkin bos, soalnya aku dengar ada yang mandi di ruangan atas. Emangnya itu ruangan apa sih pak? Tanya balik Nino. Pak bos udah pulang dari sore malahan. Lagi pula kamar atas itu pasti kotor, belum dibersihin. Soalnya udah lama gak ditempati. Semenjak satpam memotong obrolan tatkala melihat sosok bayangan di belakang Nino. Semenjak apa pak? Tanya Nino benar-benar penasaran. Hehehe, udah malam pak, mau di sini terus? Tanya satpam kembali mengunci pintu kantor dan segera beranjak pergi meninggalkan Nino. Berkali-kali telepon kantor di ruangan Nino berdering. Namun anehnya, saat diangkat tidak ada yang menjawab. Permisi pak, suara wanita sembari mengetuk pintu ruangannya. Iya masuk. Ini pak, berkas-berkas penting, besok sudah harus selesai, ucap seorang wanita sembari menyerahkan beberapa maps ke meja Nino. Nino menjawab dengan tersenyum. Lalu wanita itu beranjak meninggalkan ruangan Nino dengan wajah datar tanpa ekspresi. Mungkin aku akan menginap saja di kantor. Mana bisa selesai hari ini kalau berkas banyak banget, gumam Nino kesal. Segera dia menghubungi tukang bersih-bersih untuk membereskan kamar kantor. Pukul 16.00 beberapa karyawan sudah pulang. Suasana sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Nino melihat kamar yang sudah cukup rapi dan bersih. Dia meletakkan laptop dan beberapa berkas di meja kamar. Segera dia pergi mandi untuk menghilangkan penat dan keringat. Tok, tok, tok. Baru saja melepaskan baju, Nino mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Sudah mencoba mengabaikannya, namun ketukan tak kunjung hilang. Nino keluar hanya mengenakan handuk untuk menutupi tubuhnya. Saat pintu dibuka, seorang wanita cantik berpakaian dress putih menyeringai padanya. Ada apa? Kenapa Anda masih di kantor? Tanya Nino sedikit kesal. Ini kamar saya Pak Nino, seru wanita itu. Tunggu, sejak kapan namaku terkenal di kantor? Aku pun tak pernah berkenalan dengan dia. Apa jangan-jangan dia diam-diam naksir ya?
Nino hanya membatin pertanyaannya. "Sejak Anda lancang masuk ke kamar saya tanpa permisi." Ucapan wanita itu membuat Nino sangat terkejut. Sampai-sampai Nino mengira bahwa wanita tersebut indigo karena bisa mengerti isi hatinya. "Maaf ya Bu, ini saya sudah dapat izin dari atasan." Wanita itu tiba-tiba matanya melotot menatap tajam Nino yang berdiri di depannya. "Apa-apaan kamu panggil saya Bu?" Wanita itu membentak Nino. Baru saja menutup pintu, tiba-tiba pisau tajam menusuk pintu, bahkan hampir saja kepalanya tertusuk. "Keluar!" Wanita itu meraung-raung sembari terus menusuk. Tusukan pisau membuat pintu koyak sedikit lebar. Sedangkan Nino berlari sembunyi di bawah kasur dengan tubuh gemetar. Nafasnya tak beraturan. Bahkan jantung terasa berdetak lebih cepat. Sudah hampir 10 menit. Akhirnya hening tanpa teriakan wanita itu. Nino keluar dari kolong kasur dengan perasaan was-was. Dia mencoba mencari HP di tas kerjanya. Sesekali tangannya menyeka keringat dingin yang terus mengalir di pelipisnya. Namun entah di mana dia lupa meletakkan HP. Sudah dicari-cari di dalam tas, anehnya tidak ada. Di luar jendela kamar terdengar ketukan pelan di kaca. Namun berjalan pelan ke arah jendela sembari membawa vas bunga. Krek. Tirai dibuka lebar, tidak ada orang sama sekali. Nino melihat ke langit, cuaca pun terlihat akan turun hujan deras. Nino dibuat merinding tatkala menyadari dia tengah berada di lantai 10. "Ini ada yang gak beres pasti," gumam Nino dengan takut. Tirai kembali ditutup rapat. Nino sudah tak memikirkan berkas kantor. Bahkan dia ingin segera melihat matahari terbit dan meminta pengunduran langsung. Nino berharap menemukan sesuatu di dalam laci dan lemari. Kamar benar-benar bersih tanpa ada barang apapun. Nino terduduk di atas ranjang dengan wajah lesu, berjalan ke arah pintu. Matanya mengintip ke arah luar kamar dari celah pintu yang telah koyak. Namun gelap dan sunyi. Tak ada orang sama sekali yang berada di dalam kantor, termasuk satpam yang hanya berjaga di luar. Kerincing, kerincing, kerincing. Seperti suara gelang kaki yang perlahan berjalan mendekat ke arah kamar Nino. Jantung kembali berdebar tak karuan. Ingin teriak meminta bantuan, tiba-tiba rasa ragu hadir di hatinya. Matanya terus menatap keluar kamar, berharap benar-benar ada seseorang yang datang. Kaki Nino pelan-pelan mundur menjauh dari pintu. Duduk di tepi ranjang dengan rasa gelisah. Memejamkan mata sembari menarik nafas. Ujung mata menangkap siluet bayangan yang sedang mengintip di jendela. Tak lama terdengar tawa wanita yang membuat Nino bungkam, seperti mengejek kemalangannya. Kerincing, kerincing. Lagi-lagi suara gelang kaki terdengar jelas berhenti tepat di depan kamar. "Siapa di sana?" tanya Nino, sembari duduk terpaku di tepi ranjang. Tiba-tiba terdengar gemuruh seperti suara mesin pemotong kayu. Benar saja, beberapa detik setelah suara mesin itu terdengar, wanita tua membawa senso menebas pintu dengan ganasnya. Nino panik berlari naik ke atas kasur. Wanita tua itu terlihat bugar dengan kulitnya yang keriput. Tersenyum menampakkan gigi yang dipenuhi taring. "Sini, jangan takut. Ini tidak sesakit yang kamu bayangkan." Wanita tua itu berceloteh, sembari mengayunkan senso ke kanan dan ke kiri, membelah barang-barang di sekitarnya. Wanita itu perlahan mendekat membuat Nino ketakutan setengah mati. "Ayo No, jangan mati konyol di sini," ungkap batin Nino. Senso diarahkan ke Nino. Tepat saat itu, Nino melompat, namun tetap saja kakinya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Rasa takutnya mengalahkan sakit di kakinya. Dia berlari dengan terpincang-pincang berusaha keluar dari kantor itu. Nino memutuskan melewati tangga darurat. Suara senso terus terdengar mengikuti dari belakang. "Hahaha, om, ayo ikut kami." Nino mendengar ada yang menggelinding dari atas. Kepala anak kecil sembari tertawa terus menggelinding ke arah Nino. Nino berteriak sekeras-kerasnya berharap seseorang mendengarnya. "Sial, gedung sebesar ini apa nggak ada keamanan yang berjaga di dalam? Serasa nganter nyawa buat tumbal aja.
Celetuk Nino sembari terus berlari menuruni tangga. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.